Bab 042. Andika terkapar di lantai. Amarah Boril memuncak, ia meninju ulu hati Andika hingga pria itu tak sadarkan diri. Ia kembali mengatur nafasnya. Bayangan pernikahannya yang bahagia di luar namun buruk di dalam terbayang lagi kini di benaknya. Kenapa Andika bisa tahu? Kenapa Andika membahasnya? Boril keluar dari ruangan Andika. Tak peduli beberapa karyawannya masuk untuk melihat keadaan Andika. Boril terus berjalan keluar dengan memikirkan kata demi kata yang diucapkan oleh Andika tadi. Bahwa dialah yang menjadi penyebab sakitnya Amanda selama ini. Dia dan sifatnya yang tak puas dengan satu wanita membuat Amanda menderita batin karena sifat Boril yang tak berubah. Ia terus berjalan hingga sampai ke parkiran. Dan Alex sudah menunggunya. Jika dilihat dari wajahnya yang berantakan dan kasut serta sedikit lebam, Alex mengira pasti bosnya itu habis berkelahi dengan Andika. Alex membukakan pintu belakang untuk Boril dan setelah sampai di dalam mobil Boril pun merebahkan tubuhnya dengan menyandarkan punggung di sandaran kursi. Sesekali Boril akan menyeka hidungnya dengan tisu yang diambilnya di kotak. Semua aktivitas Boril itu tak lepas dari pengamatan Alex. Ia merasa iba dengan bosnya. Pasti mengalami hari yang berat. Bersaing dengan adik sendiri bukanlah suatu kesenangan. Namun musibah dalam keluarga. Dan Alex tahu pasti Boril masih menyayangi adiknya namun Andika telah salah jalan. Mau ke rumah sakit Pak? Tawar Alex yang melihat Boril menyeka hidungnya serta terlihat lebam di sekeliling rahang bawahnya. Gak usah Lex. Ke rumah Aprilia aja. Saya kangen istri saya. Penyesalan terbesar dalam hidup Alex Sarjono adalah mengasihani sang bos yang meskipun wajahnya lebam begitu, yang dicari adalah istrinya. Lucu kan Ma? Aprilia memerah. Ia lihat sekeliling tempat duduknya di warung soto ini. Banyak sekali pembeli namun untungnya tak satu pun yang mendengar ucapan Stella tadi. Ia menunduk lalu berbisik pada Stella. Jangan bilang mama dong Stel. Malu ih. Ih, kok malu? Malu ya, punya anak udah gede. Bukan gitu maksudnya. Tapi, duh gimana ya? Stella tertawa melihat wajah Aprilia yang malu dan panik. Dia pun mengerti kalau mereka adalah sahabat dan hubungan mereka kini pasti sangat canggung. Apalagi kalau Stella harus memanggil mama juga. Ya udah deh. Gimana kalau aku panggil, Mai? Mama Aprilia. Boleh. Aprilia berpikir sebentar lalu memikirkan dan menimbang nama baru pemberian dari anak sambungnya tersebut. Setelah dirasa cocok, Aprilia tersenyum dan mengacungkan jempolnya. Tanda setuju dengan ucapan Stella. Kedua wanita cantik itu lalu tertawa bersama. Menertawakan suratan nasib yang cukup lucu menjadikan mereka anak dan ibu sambung. Setelah sebelumnya Stella menolak habis-habisan kehadiran Aprilia dalam hidupnya. Namun kini, ia menyadari kalau Aprilia adalah pilihan terbaik bagi ayahnya. Sungguh Stella sangat memperhatikan ayahnya sedari dulu. Dengan yang sekarang jelaslah berbeda jauh. Mana ada seorang Boril rela berjuang seperti ini demi mendapatkan seorang wanita. Stella sangat kenal dan paham jika Boril mengganti wanita seperti ia mengganti Tisue. Tak akan dipakai lagi. Meski Stella menginginkan Naysila sebagai pengganti ibunya karena merasa akan menggantikan sosok ibu dalam hidupnya. Namun ternyata Boril malah memilih Aprilia. Tentu ada yang istimewa dari sahabatnya ini. Dan Stella paham betul itu. Beberapa saat Stella memperhatikan wajah Aprilia yang kini sedang melipat dress hamil pemberian Oma Cindy yang dititipkan pada Stella untuk diberikan pada Aprilia. Oma minta maaf belum sempat datang menjenguk Mai. Dikarenakan harus menghadiri launching toko jam Rolex-nya Papa Bayu. Gak apa-apa Stel, lagian kenapa harus repot-repot kasih hadiah sih? Kan Opa lagi sibuk sekarang, terpaksa sibuk sih sebenarnya, jawab Stella. Kok gitu?
Opa itu udah kepengen istirahat, nggak mau lagi pusing mikirin perusahaan dan juga bisnis yang lain karena udah dihandle sama papa. Dan tinggal lihat-lihat di rumah. Tapi, Otma maunya opa punya kegiatan. Karena kalau di rumah, pasti setiap hari karaokean nyanyi lagu dangdut. Mending suaranya bagus. Oma pusing dengernya. Tawa Aprilia tidak bisa ditahan lagi, wajahnya sampai merah membayangkan kan Opa Bayu yang sangat berwibawa tersebut karaokean di rumah dan menyanyi lagu-lagu dangdut pasti sangat menyenangkan. Ah, dia jadi ingin melihatnya. Stella ikut tertawa namun ia fokus pada wajah Aprilia yang semakin tambah cantik ketika tertawa. Ia lalu menyentuh tangan Aprilia hingga wanita itu berhenti tertawa lalu menaikkan satu alisnya seolah bertanya pada Stella, "Kenapa? Papa beruntung banget dapat istri kayak Mai. Papa punya masa lalu yang buruk. Mungkin pernikahan kalian adalah sebuah keberuntungan bagi Papa. Tapi cobaan bagi Mai. Karena selain Papa sudah dewasa, Papa punya anak sedewasa aku. Papa juga punya keburukan-keburukan yang lain." Stella tersenyum namun tak terasa sudut matanya berair dan ia menghapusnya. "Mai adalah orang yang baik. Terima kasih mau menerima Papa. Dan tolong cintai Papa. Karena Papa sangat mencintai Mai." "Stel, kamu tuh kenapa?" tanya Aprilia yang tiba-tiba saja merasa sedih melihat Stella menangis lalu membawanya dalam pelukannya. Apko dan Liana yang sedang melayani pelanggan dari jauh turut terharu melihatnya. Keduanya memang sangat dekat sedari kecil. Dan sehangat itulah memang mereka. "Jangan nangis ih. Nanti kalau ada yang lihat, kata mereka aku nih," ibu sambung yang kejam. Stella tertawa lalu menegakkan tubuhnya dan mengusap air matanya yang mengalir. Terasa ketulusan dari setiap ucapan Aprilia. "Jangan pernah tinggalin Papa ya Mai. Dan aku mau Mai menjadi cinta terakhir Papa. Pernikahan kalian selalu bahagia. Amin." Stella sungguh tak bisa menyembunyikan rasa penyesalannya pernah membenci Aprilia sampai ke ubun-ubun. Padahal dia sangat mengenal wanita ini. Lihatlah, tak segaris pun dendam kebencian terlihat dari wajahnya yang cantik itu, malah aura wanita hamil sangat penuh pesona terlihat dari wajahnya sampai Stella sendiri yang perempuan terkesima dan ingin selalu memuji kecantikan Aprilia. Pantas saja pamannya sangat menginginkan Aprilia untuk jadi miliknya bahkan dengan menghalalkan 1000 cara. Sebuah mobil mewah yang sudah Aprilia hafal milik suaminya masuk dalam pekarangan rumah Apko yang menjadi parkir pelanggan-pelanggan soto Yage kini sudah mulai berkurang karena jam masuk kerja sudah mulai. Aprilia berdiri tersenyum menyambut suaminya. Begitu juga Stella. Selain ayahnya tentu saja ingin melihat pria pribumi yang telah menawan hatinya beberapa hari ini. Namun senyum Aprilia luntur ketika melihat Boril keluar dari mobil. Ia terlihat biasa saja namun jas dan dasinya sudah tak dipakainya. Dan yang membuat Aprilia serta Stella terkejut adalah wajah Boril yang terlihat lebam. "Mas. Loh. Papa kenapa?" Stella membantu Aprilia untuk berjalan agak cepat menuju pekarangan karena kini langkah Aprilia terbatas dengan kehamilannya. Sementara Apko sudah sampai terlebih dahulu menghampiri menantunya. "Mas Boril kenapa bisa begini?" Boril tersenyum. "Tidak apa-apa Pak. Cuma insiden kecil. Saya izin masuk dulu ya Pak." "Oh iya. Silakan, Vi, bantu suamimu nak." Aprilia yang sudah mendekat tak mampu menahan air matanya yang turun melihat wajah Boril. "Mas kenapa? Kenapa begini?" Aprilia akan menyentuh rahangnya namun Boril menangkap tangan Aprilia dan menciumnya. "Gak apa-apa." Tanpa bicara lagi Boril lalu memeluk pinggang istrinya lalu berjalan menuju rumah dan ke kamar mereka. "Mas Boril kenapa Mas Alex?" tanya Apko yang masih penasaran dengan keadaan menantunya pada Alex. "Berantem Pak. Sama siapa?" "Adiknya." Apko terdiam sebentar.
Jika ini terjadi pasti ada masalah serius di antara mereka. Bapak tinggal dulu ke dalam ya. Makanlah dulu. Jangan sungkan ya, ibu sudah masak tadi. Stella juga ya ajak Mas Alex makan bersama. Iya Pak. Sahut Stella dengan senyum manis. Seraya melihat Apko yang masuk ke dalam rumah, dia sudah terbiasa dengan kebaikan orang tua angkat Aprilia tersebut sejak kecil. Mereka sudah menganggapnya seperti anaknya sendiri. Tapi bukan itu yang menjadi sebab Stella senyum-senyum sendiri sekarang. Tak lain karena kini dia sedang berdua dengan Alex di sini. Papa berantem sama Om Andika ya Mas? Alex berdehem sebentar lalu mengangguk. Sambil berpura-pura sibuk mengecek pintu mobil sudah dikunci apa belum. Sweet banget sih Papa. Kayak Mas Alex yang waktu itu nonjok Teddy di klam. Tahan PRIM. Aku meleleh loh Mas, sampai sekarang gak bisa jumpa. Aku tuh merasa seperti perempuan paling berharga gitu, kamu bela sampai buang Rolex mahal demi aku. Tahan PRIM, pacaran yuk Mas. Kan Mas udah cium-cium aku. Nanti gimana ya? Kalau Papa tahu. Alex membulatkan matanya. Alex lalu berbalik dan menutup mulut Stella. Dan menyudutkannya ke mobil. Ini di rumah Aprilia dan bisa saja siapapun mendengarnya. Terlebih lagi akan gawat jika bos besarnya yang mendengar. Namun ternyata tindakannya yang menyudutkan Stella ini membuat Stella malu karena tubuh mereka kini menempel. Alex melihat wajah Stella yang memerah dan baru sadar akan posisinya. Lalu dia pun buru-buru menarik tangan dan menjauhi Stella. Alex mendengkus keras. Dekat-dekat Stella bisa membuat tensinya yang tadinya rendah kini menjadi tinggi. Main nubruk aja. Aku gemesin ya Mas. Makanya jadiin pacar dong. Biar aku ngerasain tubrukannya orang soleh kayak gimana sih. Stella tertawa kecil. Alex lalu melihatnya dengan tatapan kesal dan dingin. Mau Mbak itu apa sih? Tolong jangan ganggu saya. Mas jadi pacar aku ya? Alex terkejut mendengarnya. Ekspresi wajah Alex yang terlihat marah tapi anehnya membuat Stella tertawa karena lucu tidak disangka menggoda asisten ayahnya akan semakin menarik seperti ini. Lebih baik Mbak temenin Papa Mbak. Lagi sakit itu. Stella menggelengkan kepalanya. Papa cuma butuh istrinya. Obat paling mujarab itu. Ya sudah kalau begitu saya permisi Mbak. Mas Alex ditunggu Opa di toko jamnya. Suruh ambil bonus sama Papa. Sambil berjalan Alex lalu mengangguk. Tanda ia mengerti. Katanya harus sama aku. Kata Opa loh. Lagi-lagi Alex mengangguk. Biar cepat. Dan aku maunya naik motor ya Mas. Biar bisa pelukan dari belakang, Bro GGH. Alex terjatuh karena kaget dengan ucapan Stella dan menabrak tong sampah. Liana yang melihatnya lalu membangunkan Alex. Loh. Mas Alex hati-hati jatuh ih. Sudah Bu. Oh iya. Udah jatuh. Ucap Liana sambil tertawa. Sedangkan Stella ikut tertawa di belakangnya. Semakin lama Brebesman ini semakin menarik hatinya. Boril sudah membuka pakaian kerjanya. Kini ia hanya memakai celana pendek saja sementara sang istri menyeka dengan air hangat tubuhnya. Dari mulai wajah dan lukanya, rahang sampai bagian lengan dan dadanya. Netra indah abu-abunya terus berkaca-kaca. Boril dengan senyumannya terus mengusap setiap kali buliran bening itu jatuh. Ia telah selesai milap suaminya. Lalu bangkit akan menaruh handuk dan wadah airnya. Namun Boril menahannya, ia pun duduk di samping Boril di atas sofa besar ini yang berada di kamarnya. Aku selalu buat Mas susah, lirih Aprilia melihat wajah suaminya. Namun Boril malah tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ini belum seberapa. Andai masih ada hukuman lain, tentu Mas terima. Asalkan bisa hidup bersama denganmu. Kenapa harus mengharapkan hukuman? Karena bagi pendosa,
harus mendapatkan hukuman dari setiap dosa yang dilakukan dan harus mendapatkan ujian yang besar saat ingin mendapatkan kebahagiaan hidup. Aprilia Ayu mengerutkan keningnya merasa aneh dengan pembicaraan suaminya kini. Mas itu ngomong apa? Mas ingin bercerita tentang masa lalu. Tolong dengarlah, ucap Boril dengan serius. Sedangkan Aprilia terkejut mendengarnya. Setelah kembali dari kantornya, Boril tidak mengatakan apapun selain memberitahu bahwa luka-luka ini didapat dari perkelahiannya dengan Andika, dan Boril berkata bahwa hal itu biasanya terjadi antara keluarga. Antara adik dengan kakaknya. Namun kenapa tiba-tiba sekarang Boril jadi ingin berbicara tentang masa lalu? Apa yang harus didengarnya? Apa yang harus diketahuinya? Mas memiliki masa lalu yang kamu tidak tahu, dan sebelum kamu tahu dari orang lain maka Mas sendiri yang akan mengatakannya. Terlihat Boril berkali-kali mengatur nafasnya seolah mempersiapkan diri untuk mengatakan hal yang sangat berat, sehingga terlihat guratan-guratan halus di wajahnya pertanda bahwa dia tengah berpikir keras. Aprilia melihat kalau Boril pasti sangat mempertimbangkan apa yang ingin dia ucapkan, dan pasti sangat pahit untuk dia utarakan karena tidak mudah untuk mengakui masa lalu di depan orang yang belum tentu bisa menerimanya. Ayu. Aprilia lalu mencium suaminya. Boril yang tak siap dengan ciuman, tiba-tiba Aprilia hampir saja terdorong ke belakang, namun ia pegangi pinggang istrinya. Keduanya saling menyesap bibir masing-masing. Sama-sama melupakan emosi. Sama-sama ingin bicara namun tertahan. Hingga Boril dan Aprilia tak kuasa menahan air mata. Ciuman paling emosial yang pernah mereka lakukan karena dilandaskan cinta dan ketulusan seorang istri yang mencegah suaminya bicara tentang masa lalunya yang mungkin akan melukainya. Aprilia terengah melepaskan ciumannya. Ia kini melihat Boril yang juga melihatnya dengan pandangan sayu. Jika Tuhan sudah menutup masa lalu Mas, jangan dibuka lagi. Jangan dibicarakan lagi. Aku enggak mau dengar dan aku gak mau tahu. Karena aku gak ada di masa lalu Mas. Aku hanya ada di masa depan. Dan gak akan peduli yang telah terjadi. Demi Tuhan, Boril tak pernah menyangka jika Aprilia, istri kecilnya, memiliki hati yang sangat besar. Bagaimana mungkin wanita muda ini bisa dengan mudah akan menerima masa lalunya tanpa mengetahuinya. Dan tidak mau mendengarnya. Sedangkan Boril sudah bersiap jujur dan menerima hukuman andai Aprilia tahu jika ia bukan pria baik-baik. Alkohol dan wanita adalah hidupnya. Boril menolak ambil bagian dalam perusahaan karena bekerja di kantor hanya akan menyita waktunya. Ia suka hidup bebas. Otomotif membuatnya bebas mengatur waktu yang diinginkan. Ia tinggalkan Amanda di rumah tanpa pernah mencintainya hanya untuk berganti dari pelukan wanita satu ke pelukan wanita lain. Prinsipnya sudah cukup dengan memberi Amanda kemewahan dan memanjakan putri semata wayangnya Stella. Namun bukan itu hakikat sebuah pernikahan. Amanda sakit dan menderita batin karenanya. Amanda tersiksa karena tak pernah mendapat cintanya. Dan meninggal dunia dalam kesendirian karena Boril tak pernah menemaninya. Bukannya penyesalan yang ia rasakan setelah meninggalnya Amanda. Namun kebiasaannya itu makin menjadi. Ia tinggal di ruko demi bebas melakukan apapun dan bebas membawa siapapun tanpa diceramah Cindy. Sampai akhirnya seorang gadis kecil bernama Aprilia Ayu hadir dalam hidupnya. Dan menjungkir balikan dunia seorang Boril Fabian Rohichan. Dan dengan besar hati mencintainya dan menerima seluruh kekurangannya. Kamu akan membenci Mas jika tahu siapa Mas sebenarnya. Dan apa yang Mas lakukan di masa lalu. Aku akan membenci Mas, jika Mas melakukan hal yang sama lagi sekarang dan di masa depan nanti. Boril membawa Aprilia dalam pelukannya. Berkali-kali ia mengucapkan terima kasih pada Tuhan karena telah memberinya bidadari sebaik ini. Terbuat dari apa hati kamu, Yu? Sampai, Mas gak tahu harus bilang apa sama kamu. Mas sayang kamu. Dan akan selalu mencintai kamu.
Sampai akhir hayat nanti. Ucapnya sambil membenamkan ujung hidungnya di puncak kepala istrinya. Aprilia menganggukkan kepalanya, ia sudah memisahkan cinta dan hidupnya untuk Boril. Begitupun juga dengan Boril. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk mencintai Aprilia dan tak akan pernah menyakitinya sepanjang usianya. Pernah dengar peribahasa ini? Sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Nah, itulah yang terjadi kini pada pria asal Brebes Alex Sarjono. Sepandai apapun ia menutup diri dan lari dari pesona Stella, maka tetap jatuh juga. Setelah sering keluar masuk rumah keluarga Rohichan akhir-akhir ini, otomatis Alex menjadi lebih sering bertemu dengan Stella. Dan sebagai pria normal yang diberi akal sehat, maka setiap kali berpapasan dengan Stella adalah hal yang paling mendebarkan baginya. Parasnya cantik. Mungkin mirip ibunya. Karena dari segi wajah hanya hidungnya yang mirip Boril. Tubuhnya pun mungil. Tidak menuruni gen ayahnya.